Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, limpahan karunia yang Allah berikan dan Allah titipkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari istri-istri juga anak cucu keturunan beliau, juga kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita semua termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita pribadi-pribadi yang gemar untuk menghidupkan anjuran-anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Syukran, barakallahu fiik. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, momentum yang amat sangat baik untuk kita sama-sama tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, sama-sama saling mengingatkan dalam kebenaran, kebaikan, dan saling mengingatkan dalam kesabaran insyaallah. Kita masih di permulaan bulan Zulhijjah, maka kesempatan besar beberapa hari ke depan untuk kita bisa manfaatkan, ya, di mana amal-amal saleh di 10 pertama bulan Zulhijjah ini amat Allah cintai ketimbang amal-amal saleh lain di selain bulan Zulhijjah atau 10 hari bulan Zulhijjah. Jadi manfaatkan betul amal saleh apapun, ya, amal saleh apapun. Barakallahu fik, barakallahu fik. Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yani ayyamul ashr Dzulhijjah, ya. Tidak ada hari-hari di mana Allah amat mencintai amal saleh yang dikerjakan, ya, kecuali hadhil ayyam, yakni hari-hari di awal 10 bulan Dzulhijjah, ya. Bahkan sahabat yang mindsetnya saat itu bahwa ibadah, salah satu ibadah yang paling prestis itu adalah jihad, mereka mengkomparasi dengan jihad. Gimana kalau kemudian dikomparasi dengan jihad ya Rasulullah? Walal jihadu fisabilillah. Kata Rasul, iya, walau jihadu fisabilillah, walaupun dikomparasi dengan jihad sekalipun, kecuali orang berjihad dia keluar dengan dirinya, nyawanya, hartanya, terus gak pulang lagi. Artinya ini senilai dengan ibadah orang yang jihad dan wafat sebagai orang syahid, ya. Jadi masya Allah, manfaatkan betul. Memang ada sebagian amal-amal ibadah, ya, yang disebutkan, ya, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semisal puasa Arafah, ya, puasa pada tanggal 9 Zulhijjah, ya, di mana puasa di tanggal 9 Zulhijjah ini mengampun, efeknya, fadilahnya bisa kita dapat ampunan dari Allah setahun sebelum dan setahun sesudah. Tentu saja dosa-dosa kecil kita yang seringkali kita khilaf, terus tanpa kita sadari berada dalam kubangan dosa kecil itu. Namun sebagian dari riwayat an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istri-istri Rasulullah, ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah yasumu tis'il hijjah, berpuasa 9 hari bulan Dzulhijjah. Ya, jadi sebenarnya dari awal sudah bisa berpuasa, ya. Bukankah puasa juga bagian dari amal saleh yang masuk ke dalam keumuman hadis tadi, al-amal saleh fiha ahabbu ilallah, ya. Jadi puasa bisa kita optimalkan, ya. Apalagi besok hari Kamis juga, ya,
Jadi setiap ada kesempatan nih sampai 10 Zulhijjah, nggak hanya itu sebenarnya, tapi ini mumpung ya, hari-hari terbaik ya. Hari-hari terbaik. Dimanfaatkan puasa. Terus kemudian perbanyak tahlil. Ya, takbir, tahlil, tahmid. Fa'akthiru fihinna tahlil wa takbir wa tahmid. Jadi perbanyak Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Lagi jalan ke masjid baca, ada waktu kosong baca. Kapan bacanya Ustadz? Apakah saat kita takbiran sampai pas hari H Idul Adha, sampai nanti ditambah hari tasyrik setiap selesai sholat maktubah itu? Nggak hanya itu, bahkan dari awal ya, sudah diminta kita memperbanyak tahlil, takbir, tahlil dan tahmid. Tentu saja tidak menafikan bacaan-bacaan yang lain ya. Tidak menafikan bacaan yang lain atau zikir-zikir yang lain, tapi perbanyak. Dahulu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan Umar bin Khattab kalau beraktivitas bahkan ke pasar beliau bertakbir, bertahlil, bertahmid sampai orang-orang pasar ngikutin takbir beliau. Ya. Jadi dari awal ya, dari awal Zulhijjah maksudnya. Perbanyak tahlil, takbir, tahmid. Ini mengingatkan saja momentumnya amat sangat baik, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, tapi secara umum amal soleh apapun ya, birrul walidain yang masih punya orang tua, bakti sama orang tua, silaturahim, baca Quran, zikir-zikir yang biasa kita dawamkan, lanjutkan, optimalkan, maksimalkan ya. Terus kemudian hadir di majelis ilmu sama ini ya. Mudah-mudahan amal-amal saleh kita ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima amal saleh dan amal kebaikan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah li Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah rahmatal abrar wa sa'allahu darihahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah bahas perang Uhud dan hikmah di balik perang tersebut ya. Banyak sekali pelajaran-pelajaran. Salah satu yang paling saya bold besar itu ya, bold tebal, tentang pengorbanan para sahabat Rasulullah SAW ya. Mereka bisa sebegitunya membela Rasulullah SAW. Mereka tidak peduli sama nyawa mereka. Kalau harta urusan kecil lah bagi para sahabat Rasulullah. Nyawa mereka tidak peduli ya. Rasulullah ngasih aba-aba, Rasulullah ngasih tahu hati-hati ada musuh sebelah sana, ada musuh sebelah sana. Apa kata orang-orang para sahabat Rasulullah? Ya Rasul, jangan khawatirkan saya, tolong perhatikan dirimu ya Rasul, karena aku tidak sedang bisa berfokus untuk memberitahukan informasi serangan musuh pada dirimu ya. Jadi nggak usah ya Rasul, kau perhatikan saja dirimu, biar kami berperang saja di depan ini, jangan pedulikan kami, begitu bahasanya ya. Terus sahabat-sahabat Rasulullah yang Masya Allah all out sekali ya, memberikan dedikasi yang paling amat maksimal lah saat itu ya, untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tambah lagi kisahnya dua pemuda ya, dua pemuda yang memaksa bisa ikut berperang sementara belum cukup umur ya. Kemudian mereka memaksa-maksa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa berperang ya, menjaga agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, penyebab para sahabat itu bisa sebegitunya mereka mendedikasikan dirinya untuk Allah dan Rasulnya adalah karena keimanan mereka dan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Mereka tidak berpura-pura dalam cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya. Mereka enggak berpura-pura ketika menampakkan bagaimana kecintaan mereka dengan dedikasi mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Itu betul-betul terpancar dari dalam diri mereka. Sementara kita yang enggak sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wasilahnya pertama banyak-banyak menggali sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Yang kedua, setelah itu banyak-banyak tafakur. Karena dari tafakur itu fikratun
fi ayatillah wa fikratun fi alaillah yatawalladu minha al-mahabbah, yatawalladu minha al-haya, ya. Jadi orang yang tafakur tentang ayat-ayat Allah, tentang pemberian-pemberian Allah, itu akan hadir, ya, mahabbah, kecintaan mereka kepada Allah. Tambah lagi mereka tafakur tentang perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi materi-materi kayak begini nggak cuma mereka dengar masuk lewat telinga, kemudian nggak tahu kemana setelah itu, tapi mereka tafakur itu perjalanan hidup Rasulullah, dedikasinya Rasulullah untuk agama, para sahabat Rasulullah. Mereka tafakurkan apa yang sudah kita lakukan untuk agama kita, gitu. Kira-kira apa yang nanti bisa membuat kita membanggakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kayak begini nggak akan bisa masuk ke dalam hati kalau wasilahnya nggak tafakur, Pak. Ya. Kita mesti tafakur, maka siapkan ruang, siapkan waktu untuk kita bertafakur itu. Kapan waktu tafakur? Enak sebelum tidur. Ya. Kapan waktu tafakur? Enak di sepertiga malam. Itu bisa kita tafakur. Walaupun tidak menafikan waktu-waktu yang lain, tapi perlu kita tafakur. Tanpa tafakur susah kita bisa menyadari, ya. Bisa menyadari kekurangan kita, bisa menyadari begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, menyadari bagaimana kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Rasulullah setelah kita mengetahui sirahnya. Itu nggak bisa masuk tuh kalau kita nggak tafakur. Wallahu a'la wa a'lam bishawab. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah perang Uhud, ya, selesai. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan Yaumur Raji' wa Bi'ru Ma'unah. Ya. Ini tragedi Ar-Raji', ya, tragedi Sumur Ma'unah, Bi'r Ma'unah. Ini nama sebuah tempat, ya, Bi'r Ma'unah. Awalan, yang pertama, Yaumur Raji' fi sanati tsalisah. Yang pertama, tragedi atau hari Raji'. Ya. Saat itu qadima wafdun min qabaili Udal wal Qara ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu datang utusan dari kabilah Udal sama kabilah Al-Qarah. Ya, ini dua kabilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menceritakan kepada Rasulullah, yadhkuru anna akhbaral Islam qad wasalathum wa annahum bihajatin ila man yu'allimuhum syu'una hadzal din. Mereka bilang, ya Rasul, agama Islam ini udah tersiar informasinya sampai ke suku kami, kabilah kami. Ya. Kalau bisa ya Rasul, kirimkan kami para dai, kirimkan kami para guru untuk ngajarin kami lebih kenal dengan agama Islam. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW mengirim beberapa sahabat terbaik. Faba'asar Rasulullah SAW nafaran min ashabih. Ya. Wa fihim, diantaranya ada sahabat Mursid bin Abi Mursid, ada sahabat Khalid ibnul Bakir, ada sahabat Asim bin Thabit, ada sahabat Khubayb bin Adi, ada sahabat Zaid ibnu Dasinah, ada sahabat Abdullah ibnu Tariq, ada sahabat ini beberapa sahabat-sahabat yang dikepalai, ya, delegasi ini oleh Asim bin Thabit. Diriwayatkan oleh Bukhari, sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Sesampainya delegasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan para dai-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanu baina Usfan wa Makkah, di sebuah tempat antara Usfan dan Makkah. Jadi masih sekitaran Makkah nih. Dari Madinah diutus ke Mekah. Di daerah kisaran Usfan nih, nama daerah, dan Mekah, mereka tiba di sebuah tempat miliknya suku Huzail, ya, Lihayyin min Huzail, daerah, distrik, ya, di bawah pengaruh suku Huzail. Lahum Banu Lihyan, di antara mereka ada namanya Bani Lihyan. Jadi suku Huzail ini, jemaah, ini suku yang mendiami daerah selatan kota Mekkah. Ya. Ini suku Huzail
waktu itu belum beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi nanti orang-orang suku Huzail itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan nanti sebagaimana suku Huzail itu terkenal akan kefasihan bahasa, syair-syair yang indah, maka nanti Imam Syafi'i itu belajar khusus ilmu bahasa, ilmu sastra dan perangkat-perangkatnya kepada suku Huzail. Ya. Nanti akan ada fase di mana Imam Syafi'i belajar di suku Huzail, itu bagian selatan kota Makkah. Dalam kisah Imam Syafi'i itu disebutkan setelah beliau menghafal Al-Quran, ibunya mengutus beliau untuk belajar bahasa, sehingga kata Imam Syafi'i dalam manaqib beliau, "Tsumma intaqaltu ba'da dzalika ila qabilati Huzailin li ata'allama minha al-lughatul arabiyyah. Faqad kanat qabilatu Huzailin afsahul arabi kalaman wa bayanan ya, wa fasahatan." Jadi kabilah Huzail ini memang terkenal dengan syair-syairnya. Sehingga kata Imam Syafi'i, saya pindah setelah belajar Al-Quran kepada kabilah Huzail untuk saya memperdalam ilmu bahasa. Karena kabilah Huzail adalah kabilah yang paling dahsyat, yang paling hebat dalam urusan sastra dan bahasa. Ya, ini kabilah Huzailin, bagian selatan kota Mekah. Ya. Naam. Kemudian begitu sampai di kabilah Huzail, mereka diikuti bimi'atin ramin, sama 100-an orang ahli panah, ya, pemanah, pasukan panah. Ya. Terus ngikutin mereka sampai utusan delegasi dai-nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, itu bermalam di sebuah tempat. Ya. Begitu mereka selesai bermalam, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Orang-orang Huzail meriksa, ternyata banyak sisa-sisa tamer. Tamer itu apa? Kurma. Dilihat, nih kurmanya dilihat dari jenisnya jenis kurma Madinah nih, kurma Yasrib. Oh, ini pasti nih kaum muslimin ini. Ya. Sementara kabilah Huzail saat itu mereka masih bersekutu dengan orang-orang Quraisy. Jadi suku Quraisy ini punya sekutu-sekutu, salah satunya adalah kabilah Huzailin. Maka begitu mereka tahu bahwa 7 orang, sekelompok orang ini adalah orang-orang Madinah, mereka kepung, ya. Mereka kepung. Hatta lahiquhum, ya. Sampai kemudian 7 delegasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini berlindung di bukit-bukit kecil. Ya. Waja'al qaum fa'ahatu bihim. Terus kemudian orang-orang Huzail ngepung. Ya. Setelah ngepung, mereka berkata, lakumul ahd wal mitsaq, in nazaltum ilaina alla naqtula minkum rajula. Ayo sini, kalian serahin diri. Kalian berada dalam lindungan kami. Kalau kalian nyerahin diri, nggak akan ada yang terbunuh, kata kabilah Huzail ini. Faqala Asim, ya, berkata, ya. Asim ini kan pimpinannya kan, pimpinan para dai. Kata Asim, amma ana fala anzil fi zimmati kafir. Saya nggak mau untuk berlindung di bawah naungan orang-orang kafir, kata Asim. Ya. Allahumma akhbir anna nabiyyaka. Ya Allah, tolong informasikan kesaksianku kepada Rasulullah, Nabi kami, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena nggak mau nyerahin diri, akhirnya orang-orang ini diperangi oleh suku Huzail. Faqataluhum hatta ya, qatalu Asiman, ya, fi sab'ati nafarin bin Nabal. Sampai kemudian Asim ini terbunuh dengan 7 anak panah yang bersarang di dalam tubuhnya. Matilah Asim saat itu, wafat, ya, Asim mempertahankan agamanya. Ya. Terus kemudian tersisa ada Khubaib, ada Zaid, terus ada 1 orang lagi nggak diceritain siapa. Jadi 3 orang, sisanya mati, meninggal, wafat dalam pengepungan suku Huzail itu. Terus kemudian yang 3 ini mencari ikhtiar lain, ya.
Mereka mencari keselamatan gitu. Mereka masih gambling, siapa tahu bisa selamat begitu ya. Terus lantas kemudian 3 orang ini menyerahkan diri ya. Begitu sudah menyerahkan diri, orang-orang ini malah diikat sama suku Huzail ini yang saat itu belum masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu nyerahin diri diikat gitu. Maka salah satu orang di antara mereka yang enggak disebutkan namanya tadi itu bilang, "Haza awalul ghadar," yakni haza awalul khianah. Ini khianat yang pertama ini. Pasti selebihnya juga khianat-khianat kepada kita. Suku Huzail nggak bisa dipercaya. Akhirnya yang satu orang ini melawan. Apa daya, 1 lawan 100 orang, matilah dia. Wafat sebagai seorang syahid lagi. Tersisa 2, ya. Tersisa 2. Tersisa Khubaib, tersisa Zaid, ya. Terus kemudian fantalaku bi Khubaibin wa Zaid hatta ba'uhuma bi Makkah. 2 orang ini, 2 orang delegasi Rasulullah dibawa terus dijual di Mekah. Orang Madinah dijual di Mekah. Kita tahu sendiri bahwa orang-orang Madinah ini musuhnya orang Mekah. Orang Mekah benci betul kepada orang-orang Madinah, muslimin Madinah gitu. Hatta ba'uhuma bi Makkah. Terus kemudian Khubaib dibeli sama Bani Haris namanya. Jadi kalau udah kalah tuh bisa diperbudak, Pak, dijual beli. Khubaib dijual, yang beli Bani Haris namanya. Wa kana Khubaib huwa allazi qatala al-Haris yauma Badrin. Oh, ini celakanya. Sementara Khubaib adalah orang yang membunuh Haris pada perang Badar. Jadi dia ditangkap sama musuh. Di mana Haris ya, itu dulunya dibunuh sama Khubaib gitu. Jadi dia masuk ke sarang singa ini Khubaib ini ya. Fashtara Khubaiban Banul Haris. Akhirnya Bani Haris membeli Khubaib ya. Famakasa indahum asiran. Terus dijadikan sebagai tawanan hingga 1 hari, 1 waktu ya. Hatta idza ajma'u qatlahu, sudah disiapkan untuk dieksekusi. Sebelum mati, sebelum dieksekusi ini Khubaib ista'ara Musa min ba'di banatil Haris ya. Minjam Musa itu apa? Kalau kita tuh apa? Alat silet ya. Silet. Dia minjem silet, minjem pisau untuk mencukur ya, dari salah satu wanita Bani Haris ya, sebelum dieksekusi. Jadi dia pengen bersih-bersih dulu. Tolong pinjemin pisau. Musa, namanya Musa. Tolong pinjemin Musa. Musa bukan nama nabi ya. Musa ini pisau cukur. Ya, tolong pinjemin Musa. Dikasih pinjam, dipakai buat nyukur sebelum dieksekusi. Terus kemudian begitu dia megang pisau itu, tiba-tiba ada seorang bayi dari Bani Haris itu mendekat kepada Khubaib, ngerangkak gitu, pelan ngedeketin Khubaib. Qalat faghafaltu an sabiyyin li, sampai satu orang wanita yang tadi minjemin pisau itu bilang, saya lengah, saya nggak ngeh bahwa bayi saya mendekati Khubaib. Ini kan kesempatan besar nih, bayi dekat, tinggal tangkep, jadiin sebagai wasilah barter. Mau selamat nggak nih bayi? Lepasin saya, kan begitu kan? Ya, setidaknya kalau di film-film begitu, Pak. Ya. Terus kemudian fadarraja ilaihi hatta atah, ngerangkak sampai deketin Khubaib. Fa ajlasahu ala fakhidhi. Terus kemudian bayi itu ditaruh di pahanya Khubaib. Ini perempuan Bani Haris udah ketakutan setengah mati. Ya, salah ini. Saya lengah, saya lalai. Itu anak saya masih bayi dipegang sama Khubaib. Apa jadinya kalau anak saya nanti dicelakakan sama Khubaib? Kan itu di benak ibu ini nih, perempuan ini. Ya. Terus kemudian begitu Khubaib ngelihat reaksi dari si perempuan tadi, dia tahu perempuan tadi itu kayak terperangah, takut, pucat mukanya, sementara di tangannya Khubaib masih ada
pisau tadi, pisau cukur itu. Khubaib bilang, ya, "Atakhafina an aktulah?" Apakah kamu takut ya saya bunuh bayi ini, kata Khubaib. "Ma kuntu la af'al dzalika insyaallah taala." Enggak. Saya enggak akan ngebunuh anak ini. Udah tenang saja sudah, kata Khubaib. Ya, jadi Khubaib tuh sebenarnya punya kesempatan untuk menawan bayi Bani Haris tadi. Untuk dijadikan barter keselamatannya Khubaib, tapi kata Khubaib enggak usah takut, enggak. Saya enggak akan nyakitin bayi ini, saya enggak akan celakakan bayi ini, saya enggak akan bunuh bayi ini sudah. Insyaallah taala. Sampai kemudian wanita itu nanti bersaksi, "Ma ra'aitu asiran qat khairan min Khubaib." Saya enggak pernah ngelihat ada tawanan yang sebaik Khubaib gitu. Ya. Laqad ra'aituhu ya'kul min 'inabin, ya, wa ma bi Makkah yauma idzin samrah. Saya juga pernah melihat sebelum Khubaib dieksekusi, dia makan inab, makan apa? Anggur. Ya. Padahal saat itu lagi nggak musim anggur. Ini dari mana itu? Makan anggur dari mana? Kata perempuan itu. Ya. Wa ma kana illa razaq, wa ma kana illa rizqun razaqahullah. Ya. Jadi Khubaib tuh lagi nggak musim anggur, tahanan, boro-boro dikasih buah-buahan, makanan aja mungkin terbatas. Tapi tiba-tiba dia makan anggur tuh, Khubaib. Ini bagian dari karamah yang diberikan kepada hamba-hamba terpilihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini Khubaib, Masya Allah. Ya. Faqala fakharaju bihi minal haram liyaqtuluh. Kemudian orang-orang siap keluar dari Bani Haris, ya, dibawa ya, ke haram, ya, ke apa namanya Ka'bah, untuk mereka membunuh Khubaib. Jadi mau dieksekusi nih Khubaib. Ya. Faqala da'uni usolli rak'atain. Tolong ya, saya minta izin supaya diizinin sholat 2 rakaat. Ini sebelum dieksekusi mati. Saya pengen sholat 2 rakaat. Ya. Summan sarafa ilaihim faqala. Ya. Terus kemudian setelah selesai sholat 2 rakaat diizinin, Khubaib bilang, "Laula antarau anna ma bi jaza'un minal maut lazittu." Ya. Kalaulah saya nggak menduga kalian itu menyangka saya sebagai seorang penakut, niscaya saya akan tambah sholat saya lagi. Ini menandakan nggak ada rasa takut dalam diri seorang Khubaib sebelum dieksekusi. Ya. Fakana awwalu man sanna rak'atain qabla al-qatli. Inilah yang pertama kali melaksanakan sholat sebelum dieksekusi. Ini orangnya, Khubaib. Ya. Namanya Khubaib, sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dieksekusi masih sempat-sempatnya beliau itu membaca beberapa bait syair. Ya. Kata beliau, "Walastu ubali hina uqtalu muslima ala ayyi syakin kana fillahi masra'i wa dzalika fi dzatil ilahi wa in yasha yubarik ala awsali shalwin mumza'in." Ay mumazza'in. Jadi dia sempat-sempatnya ngomong begini, "Saya nggak peduli selama saya terbunuh dalam keadaan muslim." Kata Khubaib, ini sebelum dieksekusi nih. "Saya nggak peduli selama saya uqtal muslimah, selama saya terbunuh dalam keadaan muslim." Ya. Ala ayyisyak, di belahan bumi manapun saya nggak peduli. Kana fillahi masra'i, karena Allah lah saya terbunuh. Ya. Karena saya yakin saya ini terbunuh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa dzalika fi dzatil ilahi wa in yasha. Kalau Allah tuh sudah berkehendak, ya, yubarik ala awsal shalwin mumza'in atau mumazza'in, ya, Allah akan memberkahi setiap bagian-bagian dari tubuh saya yang terpotong-potong. Jadi Khubaib masih sempat-sempatnya. Beliau tuh tenang sekali menghadapi eksekusinya karena beliau tahu setelah ini beliau akan ketemu dengan zat yang maha segalanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Siapa
yang rasa takutnya hanya kepada Allah, maka Allah akan hilangkan rasa takut kepada selainnya. Itulah yang terjadi kepada diri seorang Khubaib ini. Ya. Tenang sekali, nggak jadi masalah, saya nggak peduli, yang penting saya mati dalam keadaan Islam. Saya sebagai seorang Muslim, saya yakin karena saya mati ini di jalan Allah, saya terbunuh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jika Allah sudah berkehendak, Allah akan berkahi setiap potongan tubuh saya. Itu keyakinan seorang Khubaib. Jadi masya Allah. Ya. Tsumma qama ilaihi Uqbah. Terus Uqbah mengeksekusi Uqbah putranya Harith. Faqatalahu, terus membunuh dan mengeksekusi Khubaib. Ya. Terus begitu dieksekusi, wafatlah ini Khubaib. Ya. Orang-orang Quraisy itu ngutus orang. Wa ba'atsat Quraisy ila Asim. Ya. Liya'tu bi syai'in min jasadihi ya'rifunahu wa kana Asim qatala aziman min uzamaihim yauma badrin. Ya. Jadi begitu selesai dieksekusi, orang Quraisy ini datang. Dia bilang gini, saya minta dong potongan tubuhnya Khubaib. Saya minta potongan tubuhnya untuk saya nanti perlihatkan kepada orang-orang Quraisy. Karena dia punya andil besar dalam pembunuhan pembesar-pembesar Quraisy. Jadi saya minta potongan tubuhnya. Ya. Tapi masya Allah, faba'asallahu alaihi mislal mizallah minad dabr. Terus kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan apa namanya ya? Allah jadikan orang-orang Quraisy ini nggak bisa melihat jasadnya Khubaib. Ya. Kemudian Allah selamatkan jasad Khubaib min rusulihim falam yaqdiru minhu ala syai'. Ya. Dari utusan-utusan Quraisy diselamatkan itu Khubaib. Jadi jasadnya yang mau dipotong-potong tuh akhirnya nggak ditemukan, nggak ketahuan kemana. Ya. Masya Allah. Dan ditambahkan dalam riwayat Tabari. Diriwayatkan oleh Abi Quraib, qala, aku ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memata-matai orang-orang Quraisy sampai saya melihat kejadian Khubaib dieksekusi. Ya. Maka setelah Khubaib wafat sebagai seorang syahid, setelah dieksekusi, fajitu ila khashabah Khubaib wa ana atakhawaful uyun. Terus kemudian saya datangi tempat di mana Khubaib dieksekusi, terus pelan-pelan tuh saya lepasin, ya, saya lepasin Khubaib. Ya, faraqaitu fiha fahalaltu Khubaiban. Jadi saya naik ya ke tempat tiang eksekusinya Khubaib, saya lepasin pelan-pelan, hati-hati. Ya. Fawaqa'il ard, jatuh nih Khubaib setelah dilepasin apa namanya dari tempat eksekusinya. Ikatannya dilepasin, jatuh Khubaib. Ya. Fantabastu ghairu ba'idin. Terus saya mundur, ya. Nggak jauh dari situ, mundur beberapa langkah. Summal tafattu falam ara li Khubaibin rummatan faka'annamal ard ibtala'athu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Begitu dia meleng dikit, dia nengok, Khubaib udah nggak ada, seolah-olah udah diselamatkan oleh bumi. Jadi jasadnya udah nggak ada Pak Khubaib itu. Ya. Falam tuzkar li Khubaibin rummatan hatta sa'ah, sampai sekarang nggak ketahuan tulang belulangnya Khubaib ada di mana itu. Ya. Jadi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ya. Ini kisahnya Khubaib. Ya. Terus bagaimana dengan Zaid? Tadi kan ada dua tuh. Ada Khubaib, ada Zaid. Qala Ibnu Ishaq, wa amma Zaid, adapun Zaid, ya. Fabta'ahu Safwan bin Umayyah. Dia dibeli sama Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah salah satu tokoh Quraisy, ya. Lagi-lagi dibeli sama musuhnya sendiri. Bukan apa-apa, untuk disiksa dan dieksekusi, Pak. Ya. Falamma kharaju biha minal haram liyaqtuluh, qala lahu Abu Sufyan. Begitu lagi dibawa untuk dieksekusi, ya, ke haram untuk mereka bunuh,
tiba-tiba datang Abu Sofyan. Ya. Abu Sofyan berkata, unshiduka billahi ya Zaid. Ya. Demi Allah ya Zaid. Atuhibbu anna Muhammadan al-an indana makanak nadribu unuqahu wa annaka fi ahlik. Mau nggak? Kamu suka nggak? Senang nggak? Bersedia menerima nggak kalau Muhammad saat ini berada di tengah-tengah kami menggantikan posisi kamu? Sekarang Muhammad yang siap kami eksekusi, terus kami pukul, kami bunuh Muhammad, sementara engkau kami kembalikan ke keluargamu. Mau nggak? Gimana kira-kira kalau posisimu digantikan oleh posisi Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kira-kira mau nggak? Kamu balik lagi ke keluarga kamu kita bebasin, ketemu lagi sama anak istri, kumpul lagi, menjalani kehidupan seperti biasa lagi. Mau nggak kira-kira? Lantas jawaban Zaid, Masya Allah, wallahi, demi Allah, ma uhibbu anna Muhammadan al-an fi makanihi alladhi huwa fihi tusibu syaukatun tu'zi wa anni jalisun fi ahli. Demi Allah, saya nggak mau, amat sangat nggak mau kalau Rasulullah Sayyiduna Muhammad saat ini berada di tempat saya. Ya. Bahkan saya nggak mau kalau Rasulullah Muhammad ada di tempatnya sekarang, sedang dalam keadaan tertusuk duri, sementara saya bersama keluarga saya. Jangankan begitu, ketusuk duri aja saya nggak redha. Ketusuk duri aja saya nggak mau. Ketusuk duri aja saya sedih kalau ngeliat Rasulullah begitu. Ya. Maka silakan saja kalau kau mau eksekusi. Gitu. Jadi nggak ada kekhawatiran sedikit pun dalam diri seorang Zaid. Ya. Begitulah keimanan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu tragedi Raji' namanya. Ya. Terus di tahun keempat, kalau tadi tahun ketiga, ini tahun keempat. Ya. Nggak jauh peristiwanya setelah peristiwa Raji'. Ya. Kejadian yang serupa di Bi'ru Ma'unah namanya, di sebuah tempat namanya Bi'ru Ma'unah. Datang juga seseorang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Amir bin Malik. Terus kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak kepada agama Islam, tapi dia belum bisa menerima 100% keislamannya itu, masih ragu. Ya. Disebutkan walakinnahu lam yaslam walam yazhar, ya, tajannuban anil Islam. Dia nggak nerima, tapi dia juga nggak nolak gitu, masih ragu-ragu. Balqal kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, lau ba'asta rijalan min ashabika ila ahli Najdin, ya, fada'auhum ila amrik, rajautu ayyastajibu lak. Ya Muhammad, alangkah bagusnya kalau kamu utus beberapa orang ke Najd. Ya, Najd itu Mekah, Madinah, itu Najd itu Saudi itu. Kemudian mendakwahkan apa yang kau dakwahkan. Aku berharap bahwa dakwah mereka akan diterima sama orang-orang Najd. Kata Amir, Rasulullah khawatir, inni akhsha alaihim ahla Najdin, tapi saya khawatir nanti mereka dieksekusi sama ahli Najd, karena kemarin baru kejadian di Raji' itu, ya. Baru kejadian sama Bani Huzail, sama kabilah Huzail. Saya nggak mau kejadian lagi, ya. Tapi kemudian Amir memberikan jaminan, ya. Udah tenang ya Muhammad, saya ngejamin, karena dapat jaminan dari Amir, ya, dari Amir bin Malik. Lantas kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus, akhirnya ngalah. Ya. Baik, karena dakwah ini urusan kaum muslimin, ya, nggak hanya terpaku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam para anbiya, tapi kepada setiap muslimin. Maka Rasulullah mengutus 70 orang untuk dakwah. Ya. Begitu sampai di Bi'ru Ma'unah, ini nama sebuah tempat, Bi'ru Ma'unah. Mereka ngutus satu delegasi di antara 70 orang itu, diutus untuk menghadap orang yang berkuasa lah di situ, ya, untuk minta izin. Ya. Baik-baik datang satu orang, yang diutus adalah Haram ibnu Milhan. Ya. Terus kemudian datang membawa surat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sampai nggak pakai dibaca, Haram bin Milhan dibunuh, ya, sama seseorang bernama Amir ibnu Tufail, terbunuh lagi. Begitu kemudian terbunuh satu orang ini, ya,
Dia mengajak gitu orang-orang lain untuk membunuh sisa dari para delegasi utusan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan dai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sisa 69 itu. Tapi sebagian orang-orang menolak. Enggak. Kami berada di belakangnya Amir bin Malik. Amir bin Malik udah ngasih jaminan, kenapa ente bunuh? Ini gara-gara satu orang nih. Ya. Padahal orang yang lain udah ngikut jaminan dari Amir bin Malik. Karena dulu ketentuannya orang kalau sudah dijamin, Pak, itu nggak bisa apa-apa. Rasulullah waktu ke Taif mau pulang lagi ke Mekah itu kan siap diganggu dan siap dibunuh. Tapi lantas kemudian Rasulullah mendapat jaminan dari salah satu orang Quraisy. Ya. Karena dapat jaminan nggak berani dibunuh. Peraturannya begitu saat itu. Tapi ada yang berkhianat ini. Ya. Maka dicari bantuan lain sama pembenci-pembenci kaum muslimin yang lain. Ya. Maka diajaklah ya, kabilah dari Sulaim, Usayyah, Ra'il, wa Zakwan fa'ajabuh, dan mereka menerima tawaran itu. Akhirnya orang-orang ini ngepung tadi sisa dari delegasi dai-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi kejadian untuk yang kedua kali, semuanya terbunuh. Semuanya terbunuh. Ya, ini yang nanti membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut 1 bulan penuh mendoakan celaka untuk orang-orang yang mencelakakan kaum muslimin ini. Ya. Jadi ada 2 kali sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dikhianati, dibunuh delegasi-delegasi para dai, ya, dai-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelajaran satu, bahwa dakwah itu berat, Pak. Ya. Bahkan dakwah kepada keluarga sendiri. Ya. Apalagi dakwah kepada umat. Maka orang yang berdakwah harus siap dengan segala resikonya. Dakwah kepada keluarga juga ada resikonya. Dakwah nggak bisa sekali 2 kali, panjang sekali perjalanannya. Sebagaimana dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dari 2 kisah ini, kisah tragedi Raji' dan Bi'ru Ma'unah, kita akan ambil hikmah-hikmah di pertemuan setelah ini insya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kita umur panjang, mudah-mudahan Allah kasih kita istiqomah dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan Allah luaskan hati kita untuk menerima pelajaran dari apa yang kita pelajari dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari insya Allah. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Allahu waliyut taufiq, wallahu khairul musta'an. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.